sambil memikirkan penjualan. Jadi penjualan itu nggak usah dipusingkan dari awal, nanti jual kemana. Kalau kita biasa pelihara ternak domba ini menghasilkan, katakanlah kalau mobil setara Innova, tapi nanti dijual setara Avanza, ya pasti laris. Jadi ada yang berfungsi sebagai market intelijen, datangi ke pelaku akikoh, datangi semua, didata. Terus tukang sate, kambing, gulai kambing, datangi. Dia maunya seperti apa? Mau yang berlemak tebel atau lemak tipis? Dia beli domba pure blood Dorper itu harga 40, nggak peduli. Nanti yang penting dikawinkan, kalau ini. Setahun harus menghasilkan 200 anak. Targetnya begitu. Soal nanti harga mahal 40 juta itu nanti dari bobot 90 turun jadi 70 lah misalnya. Dia nggak ambil pusing. Kalau perlu tak potong lah gitu. Nggak ada harganya nggak apa-apa. Di nol kan lah nggak apa-apa. Walaupun itu sebenarnya belum nol sih. Bisa diistirahatkan dulu, treatment. Ya bisa. Setahun harus 200. Katakan 40 juta. Kalau menghasilkan anak 200. 40 bagi 200, cuma 200.000 kosnya. Padahal anaknya bisa dijual jutaan. 3 juta, 4 juta. Setelah lepas sapeh, katakan umur 5 bulan. Gitu. Untuk populasi 20 apa 25? Apanya? Bukan. Perbandingan. Satu jantan 25. Satu jantan 100 minimum. Bukan, maksudnya kan dia dalam koloni 25. Koloninya lebih dia, bisa 40-50. Satu koloni besar. Nah kan dia nggak perlu ngadain 100 dalam bersamaan kan. Nah, umpama ini 40 ya, atau 50. Ya. Jantan di situ selama 1 bulan. Ini nyaris 95% bunting. Keberhasilan kawin alami itu 95. Kan 2 bulan kan? 1 bulan, dipindah. Pindah ke koloni kedua. Nah, dia nyiapin koloni keduanya itu sudah ada. Bersamaan. Iya, nggak harus kan. Nggak harus. Karena kan biaya lagi untuk. Nggak harus, ya. 1 bulan, 2 bulan. Iya. Nanti pindah ke koloni kedua. Jantannya ini. Nah, nanti kalau ada di koloni pertama tadi, kalau gagal bunting, salah satu buktinya apa? Birahi. 17-18 hari kemudian birahi. Kalau ini jelas gagal bunting kan kalau birahi, ya diikutkan jantan. Langsung dikawini karena sedang birahi. Nah, nanti yang pernah gagal bunting ini, nanti birahi lagi, yaitu stempelnya mandul. Sudah 2 kali, tetap tidak bunting, ya stempelnya mandul. Jual. Nanti pindah lagi ketiga, pindah lagi, terus begitu. Jadi harus menghasilkan anak dalam setahun, dia maunya 200 anak. Soal dari 40 juta menjadi tidak ada harganya, nggak penting. Yang penting dapat 200-nya tadi. Tapi bukan berarti nol, ya enggak lah. Masih bisa direkondisi, masih bisa. Dia ngambil segmen itu. Nah, beda sama Dr. Topan. Genetik, beda-beda lah. Seperti saya cerita kemarin di Surabaya Barat, kambing, akikoh, sate, benar-benar kambing, domba nggak mau. Pengaruh dari ustadz atau kiai atau ulama sebelumnya waktu ngasihkan tausiah itu, kalau akikoh harus kambing lah, apa lah, dalil-dalilnya. Akhirnya membudaya. Nah, yang di Tuban ini seperti apa? Pelajari, Pak. Pelajari pasarnya. Jadi ada yang berfungsi sebagai market intelijen, datangi ke pelaku akikoh, datangi semua, didata. Terus tukang sate, kambing, gulai kambing, datangi. Dia maunya seperti apa? Mau yang berlemak tebel atau lemak tipis? Saya juga nggak tahu. Tapi setahu saya info dari Pak Maria itu tadi, kalau Tegal maunya berlemak malahan. Itu ada anak muda yang namanya Ali Egonam itu, Sate Gonam itu, namanya Ali Rahman, difranchise-kan, sudah punya 22 outlet itu. Sehari motongnya 70-80. Jadi 1 bulan ribuan.
end user loh dia. Nanti hasil potongannya itu katakan dari 80, nanti kira-kira ada 10 katanya nggak memenuhi syarat menurut kriteria dia, dijual ke lain orang. Yang 70 inilah nanti yang didistribusikan ke outlet-outlet binaannya dia. Nah, itu Ali Gurnam. Nama satenya sate Gurnam. Nah, dia mengikatnya dagingnya dombanya dari dia, arangnya dari dia, kecapnya dari dia. Keuntungan jual, dia tidak minta persentase. Tidak ada persentase dari penjualan, tidak. Dia tidak minta. Beda sama KFC itu kan 5% misalnya. Ini 0. Ya begitulah caranya masing-masing. Nah ini menurut saya pertama tentukan dulu ini tujuan. Baru kedua bikin pakan. Setelah kita menentukan begini, tentukan spesifikasi pakannya harus sesuai dengan ternak yang akan dipelihara. Bikin bank pakan ini. Ya. Ketiga baru bikin kandang. Nah kalau kandang jelas saya merekomendasi kandang yang tipe FAE. Saya menemukan desain tipe FAE itu waktu saya di Banjarmasin. Kondisinya kan ekstrim. Heat index-nya 160, ekstrim terus. Siang dulu tahun 2000 awal saya masuk Banjarmasin, jam 12 saya pakai termometer itu bisa 32, 33. 10 tahun kemudian sudah naik. Panasnya bisa 36, 38. Di Pontianak sekarang ini kalau lagi panas 40. Jam 12 sama-sama ya. Saya kan ada kenal yang di Pontianak. Berapa Pak Yus? 40 Pak. Di Banjarmasin kelemahan kedua selain panas apa lembab. Karena daerah yang saya tempati itu di Kecamatan Bati-Pati, Desa Lianganggang, Nusa Indah, Bentok itu 2/3 itu rawa. Air. 1/3 darat. Nah ini kan pasti uapnya kan mengalir kena angin. Jadi kalau malam mulai jam 10 itu kelembapan 94. Padahal yang diperlukan oleh tubuh ternak, ayam, dan manusia ini kan O2-nya, bukan H2O. O2 yang diperlukan untuk metabolisme. Nah itu kendala, jadi harus ada bantuan. Hidup, ternak misalnya yang... Ya hidup. Tapi performanya kalau tidak dikompensasi, tidak akan perform puncak. Kalau saya tak bantu kipas. Ayam terutama waktu itu ya, dibantu kipas. Maka itu saya bikin desain kandangnya ya FAE seperti kemarin. Kalau di Banjarmasin, Pak, atau katakan di dataran rendah ya. Rendah itu 0 sampai 500. Sedang 500 sampai 1000. Di atas 1000 itu tinggi. Yang di dataran rendah, kakinya itu tiangnya, rekomendasinya 6 meter, Pak. Rekomendasi saya harus 6 meter. Tingginya kaki tiangnya. Satu batang besi WF itu 6 meter. 6. Terus tengahnya tinggi lagi. Ya itu tengahnya juga. Oh tingginya 6. Tengahnya. Tengahnya tergantung lebar. Kalau lebarnya 6, berarti tengahnya 3. 3. Iya, separuhnya dari lebar kandang. Kalau lebarnya 8, berarti tengahnya ya 4. Ya, supaya 45. Karena hukum fisika ini naik udara panas. Begitu saja supaya cepat lepas. Jadi di dalam itu tidak ada angin mati, tetap ada ventilasi, aliran udara tetap jalan. Walaupun di luaran sedang mati angin. Karena panas, udara tetap naik. Ada pergantian O2. Itu tipe FAE dasarnya gitu. Terus atapnya milih yang ya aluminium itu tadi kalau logam. Harus ada lapisan aluminium. Dia menolak panas. Tidak menyerap, menyebarkan radiasi ke dalam, tidak. Itu keunggulan dari aluminium. Sifat logamnya menolak panas. Terus monitor lah, supaya cepat lepas udara panas. Nah, prinsip itu yang saya gunakan. Akhirnya performanya bisa baik.
Barulah setelah kandang tipe FI baru ini proses pemeliharaan, ya. Mulai pengadaannya. Terus terakhir sambil step kelima ini sambil memikirkan penjualan. Jadi penjualan itu nggak usah dipusingkan dari awal, nanti jual kemana? Kalau kita biasa pelihara ternak domba ini menghasilkan, katakanlah kalau mobil setara Innova, tapi nanti dijual setara Avanza ya pasti laris. Kembangnya cantik, wangi, ya pasti kumbang datang. Tinggal kita rajin upload aja. Dokter Topan kan juga nggak usah lewat pasar, dulunya lewat pasar dulu. Tapi akhirnya kan tidak begitu. Lewat sosmed, WA, FB, YouTube. Jadi nggak melalui perantara, tidak melalui belante, direct. Dokter Topan itu kalau mengikuti permintaan, bisa 9.000 satu bulan. Minta itu loh, beli bibit itu loh. Tapi beliau mampunya bersama jaringannya paling satu bulan 1.000. 1.000 itu calon induk dan calon pejantan loh. Karena dia genetik. Beda sama Mario. Motong 1.000, ya sudah. Mitranya diwajibkan beli konsentrat dari dia. Yang ke pasar pesisir utara ya konsentrat yang menghasilkan lemak. Kalau ke Jawa sebelah selatan, Jogja, tipis lemak. Itu beda konsentratnya. Tapi wajib kalau jadi mitranya Pak Mario, wajib beli konsentrat dari dia. Tapi seratnya lepas. Cari sendiri. Kalau Dokter Topan, dua-duanya konsentrat lepas, serat lepas. Itu bedanya di situ ya, ada beda-beda begitulah.